Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Dan masih di segmen belajar mandiri untuk bisa lulus sekolah kedinasan dalam 3 bulan tanpa les. Dan ini adalah video untuk D yang ke-12, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, kita pelajari dulu konsepnya, teman-teman. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini agak sedikit berbeda dari perbandingan sebelumnya, yaitu perbandingan senilai. Dan kita lihat dulu konsepnya itu adalah jika misalkan si A-nya naik, maka si B-nya turun. Ataupun sebaliknya, jika si B-nya yang naik, maka A yang akan turun. Nah, ini tuh biasanya perbandingan ini tuh biasanya adanya di soal yang tentang pekerja, kemudian pokoknya yang intinya dia tuh berbalik nilainya gitu ya. Nah, untuk formulanya kita bisa lihat misalnya di sini A, kemudian ada X1, X2. Jika A-nya ini naik, maka B-nya yang turun. Maka B-nya itu Y1, kita misalkan dengan Y1 dan Y2, tetapi ketika kita rumuskan dia akan seperti ini. Jika tadi A X1 per X2 sama dengan, maka ini tinggal kita balik aja, Y2 kita balik Y1 per Y2 kita balik menjadi Y2 per Y1 gitu ya. Atau kalau misalnya mau cara cepatnya, aku biasanya ingat rumus ini tuh gini. Kalau misalnya jika A naik maka B turun. Jadi permisalannya seperti ini. Tetap pada waktu kita baca soal ada seperti ini. Jika pekerja ada segini dengan hari yang segini, maka berapa hari dan dengan pekerjaan segini gitu ya. Kalau aku biasanya langsung aku kalikan saja. Misalnya langsung kita kalikan X1 yang diketahui dengan X1 langsung dikali dengan Y1, kemudian X2 dikali dengan Y2. Jadi nggak pusing untuk netapin rumus yang seperti ini gitu ya. Makanya kalau misalnya aku pakai cara aku, tetap sama aja kan ya. Ini dikali ini dikali dengan ini. Makanya kalau kita rumuskan jadinya seperti ini. X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Nah, sama kan ya. Makanya kalau aku tuh lebih gampang seperti ini, nggak usah seperti ini. Jadi kayak bikin pusing gitu nggak sih? Oke, di sini aku nuliskan contoh. Di sini ada contoh yang seperti banyaknya pekerjaan dan lama waktu bekerja ya. Coba kita masuk aja langsung ke dalam contoh soal sehingga kita bisa langsung mengaplikasikan rumus yang kita dapatkan ini. Oke, soal pertama. Untuk mencangkul sawah diperlukan 8 pekerja selama 3 hari untuk galian seluas 1000 meter kuadrat. Jika ingin diselesaikan dalam waktu 1 hari, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak A. 8 orang, B. 10 orang, C. 16 orang, D. 24 orang, atau E. 38 orang. Nah, 7 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah yang 16 orang. Nah, coba kita lihat permisalan rumus yang tadi aku bilang di konsep dasar. Nah, tadi itu pekerjanya kita misalkan dengan X1, ya kan? X1. Kemudian selama 3 hari kita misalkan dengan Y1. Nah, untuk ini kita nggak misalkan karena ini memang hanya bumbu soal saja. Kemudian jika ingin diselesaikan dalam 3 hari, berarti Y2 kan ya? Dalam 1 hari maksudnya. Maka berapa pekerja berarti yang ditanya adalah X2. Nah, tadi aku kan sempat bilang nih kalau misalnya dari soalnya langsung aja kali-kalikan. Berarti ini dikali dengan ini, kemudian ini dikali dengan ini. Coba kita kalikan, 8 dikali 3 sama dengan 24. Kemudian Y2 nya 1 dikali dengan X2 berarti 1 kan ya. 1
X, berarti X sama dengan 24. Nah, yang ditanya tambahan pekerja sebanyak. Berarti kan kalau misalnya dalam 3 hari ada 8 pekerja, berarti dalam 1 hari ada 24 pekerja. Nah, sekarang kita lihat dari 8 pekerja tadi ini untuk menjadi 24 berarti harus ditambah berapa? Karena pertanyaannya adalah tambahan pekerja. Tambah berapa teman-teman? 16 nggak sih? 16 ditambah dengan 8 sama dengan 24. Makanya jawabannya adalah 16, bukan 24. Ya, hati-hati dengan soal yang membagongkan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, next. Makanya perhatikan saja instruksi soalnya apa yang diminta, maka itu yang dijawab. Oke, next. Soal selanjutnya. 4 orang kuli mengangkut pasir ke dalam truk dalam waktu 5 jam. Jika pekerjaan diharuskan selesai dalam 30 menit, maka tambahan kuli yang diperlukan adalah A. 8 orang, B. 16 orang, C. 24 orang, D. 36 orang, atau E. 40 orang. 7 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Oke. Nah, 4 orang kuli mengangkut dalam waktu 5 jam. Nah, sekarang kita misalkan nih. Ini X1-nya tadi ya, 4. Langsung aja teman-teman dikali-kalikan terus. Ini X1 dikali dengan Y1 dikali 5 jam, karena ini pertanyaannya menit, 5 jam ya. Kita buat 5 jam aja karena ini nanti kita buat setengah jam. Berarti sama dengan 20 sama dengan, dan 4 kali 5 kan 20 nih. Kemudian jika pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu setengah jam, maka tambahan kuli. Berarti setengah jam kan tadi 1/2. Kemudian kulinya kita misalkan dengan Y. Y2 ya, tapi kita tulis Y aja. Berarti kalau misalnya kita turunkan, ini kalau seperti ini kan ini bisa dibawa ke sini kan ya. Tapi ya udah, kita buat aja deh. Jangan kita bawa seperti itu ya. Oke, 4 kali 5 berarti 20. Kita perkan dengan 1/2. Nah, kalau di dalam matematik makanya gampang itu matematik. Kalau misalnya 20 dibagi dengan 1/2 berarti itu sama dengan 20. Coba ya aku tuliskan seperti ini ya. Mungkin ada teman-teman yang masih kurang bisa. Kita bisa belajar sama-sama ya. Di sini Y. Kemudian ini kan kita bisa ubah nih. Kalau diubah, ini konsep dasar ya teman-teman. Ini tinggal dibalik ke atas, jadinya 20 dikali 2 sama dengan Y. Nah, itu tuh dasarnya. Kalau ini diubah menjadi perkalian, ini tuh dibalik, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Jadi ini di sini sebenarnya tuh 2/1. Cuma kan 2/1 sama dengan 2. Jadi sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40. Nah, sekarang pertanyaannya tadi apa? Maka tambahan kuli yang diperlukan, ya kan ya? Jadi berarti yang harus kulinya tuh harus ditambah berapa biar jumlahnya 40. Kalau tadi udah ada 44 orang gitu ya. Berarti ditambah 6 kan ya? Karena 40 dikurang dengan 4 sama dengan 36. Oke, jawabannya adalah 36.
6. Oke, next. Kayaknya mudah ya, gampang ya nih soal berbalik nilai. Insya Allah gampang kok teman-teman. Oke, soal selanjutnya, jika untuk menggali sebuah sumur selama 6 hari dibutuhkan 4 orang penggali. Nah, jika waktu untuk menggali sumur adalah 3 hari, maka dibutuhkan orang sebanyak A. 8 orang, B. 9 orang, C. 10 orang, D. 12 orang, atau E. 16 orang. 7 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah yang A. Ini aku yakin teman-teman pasti sudah gercep kalau udah baca soal seperti ini. Itu tangannya langsung nulis ini. Ini 6 kali 4, 24. Kemudian 3 hari bagi 3. Berarti perharinya adalah sama dengan berapa? 8 kan ya. Jika waktu untuk 3 hari berarti yang dibutuhkan adalah 8 orang. Kayak langsung selesai gitu. Emang rumusnya tuh seperti ini sih sebenarnya teman-teman. Makanya nggak usah ambil pusing gitu ya. Ini kalau misalnya kita rincikan lagi, kita bikin lebih detail seperti yang tadi aku bilang, arti 6 dikali 4 ya, lihat dari soalnya aja langsung kali-kalikan teman-teman. Jika diketahui berapa waktu kemudian berapa pekerja, langsung kalikan dan disama dengan yang bawah juga yang langsung dikalikan itu ya. Ini juga dikali dengan 3, katakanlah di sini 3i, kemudian di sini 24, 3i Y sama dengan 24 bagi 3 sama dengan 8. Makanya jawabannya adalah 8. Oke, quote hari ini dari Winston Churchill. Sukses berjalan dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Oke, memang gak semua yang kita lakuin itu langsung semuanya sukses 100% ya. Mungkin ada yang beberapa orang yang hoki atau lucky seperti itu. Tetapi untuk kita yang mungkin sering menerima kegagalan, dan kita tuh harus bisa menyukseskan diri kita dari satu kegagalan ke kegagalan yang lainnya tanpa kita mendowngrade-kan ataupun maksudnya mendemotivate diri kita untuk tidak lagi antusias. Okay, see you on our next videos. Bye bye.